Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Satu hal yang perlu ibu catat. Kenapa Nabi Muhammad waktu masih ada Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah menikah lagi? Itu yang perlu ibu bawa. Jadi ibu-ibu, kuliah subuh saya pagi ini cuma itu aja yang ibu bawa pulang. Jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu begini, begitu, nggak usah. Kenapa Khadijah itu waktu jadi istri, Nabi tidak kawin lagi? Itu aja yang perlu ibu bawa pulang itu. Jadi nggak usah ini, itu, nanti banyak. Itu aja. Jadi, kenapa Khadijah itu membuat Nabi tidak mau kawin lagi ibu-ibu? Karena Khadijah itu komplit. Kaya-kaya dia. Cantik-cantik dia, pinter-pinter dia, cerdas-cerdas dia, nyanyi lagunya merdu-merdulah dia, lincah-lincahlah dia, berani-beranilah dia, lembut-lembutlah dia, komplit. Istri kita ini enggak, iya kan? Setia, kalau duit kita banyak, duit kita dingin, merengut terus bawaannya. Karena ibu-ibu ini ada yang apa ya, rumahnya bersih, tapi nggak mau dandan, mukanya minyak semua, bisa untuk goreng tempe. Ada yang mukanya cantik, rumahnya kayak kapal pecah, sempak tergantung, kolor kemana-mana, kamar mandi acak-acakan, bantal bau iler, kasur bau ompol, tapi mukanya, kayak artis, pakai bulu mata, masya Allah, tapi rumahnya acak-acakan. Ibu-ibu, ada perempuan itu yang sifatnya cuek aja. Suami mau makan terserah, mau apa terserah. Dia mau masak-masak, nggak mau masak, nggak masak. Ditegur suami malah marah. Jadi ada. Tapi Khadijah ini komplit loh. Ibu-ibu, Khadijah ini komplit banget. Bayangkan Khadijah 40 tahun masih profit. Wajahnya itu Pak. Berapa kali laki-laki katakan, Khadijah, istighraq bizawaj, kamu mau nikah? Khadijah nggak jawab. Khadijah, bahasa kita, api niku dapat nerima sikit si kamaga nikah jam niku Khadijah. Khadijah, pegalak kabar tu sama kami nak enggau kabar tu, maka dengar tu jadi bini kami. Oh dek, kata Khadijah, dek kata cerita mbak itu pening pala. Au. Khadijah, kumaha mun apa lalaki ciga abi badai ngalamar, kapan jenengan teh kumaha bisa diterima apa ente? Ditanya begitu. Khadijah, pripun lah sampean ki? Wis kelem nikah meneh apa urung? Pertanyaan itu disampaikan mereka berkali-kali Pak. Khadijah berkatakan begini, saya bersumpah demi Lata dan Uzza, tidak pernah melihat ada laki-laki yang setampan suami saya. Jadi ibu-ibu, suaminya Khadijah itu tampannya itu di atas rata-rata. Karena memang Khadijah juga cantiknya luar biasa. Jadi bahasanya orang nunya itu nggak ada yang masuk nominasi. Jadi kalau orang nunya mikir, waduh kalau diukur dengan suaminya kita nggak seapa-apanya. Khadijah tidak pernah tertarik. Tapi terakhir ketika Ummu Aiman dipanggil hari Senin subuh, Ummu Aiman, dah kau weninta, Ummu Aiman, weninta, berkali-kali. Ummu Aiman rupanya lagi mojok itu ngelihat orang lewat. Kata Khadijah, kamu ngapa Ummu Aiman? Apa kata dia, Tuan Putri, aku ngelihat ada laki-laki namanya Muhammad. Itu orang banyak cerita. Tadi pas saya nyapu, buka pintu dia lewat. Saya ngelihat dia, ya katanya ya Lata, pakai baju merah ati. Subhanallah, kalau bahasa kita, ala kebagusnya orang itu. Terus kata Khadijah, kamu benar ngelihat dia? Iya. Banyak orang cerita? Iya. Terakhir Khadijah ditolehkan, paliyal tepit alaih. Dia noleh gini sambil dia ngomong gini, maaf ya Ummu Aiman, kamu dengan saya kan beda level. Jadi ganteng menurut kamu belum tentu ganteng menurut saya. Jadi tolong dulu, kata dia, jangan kamu mempengaruhi saya untuk mengatakan bahwa itu ganteng. Tapi nggak ada salahnya juga lah kalau kamu besok ngelihat dia lagi, tolong panggil saya. Apakah ganteng menurut kamu tuh, mata kamu bisa saya terima? Kok tiba-tiba nggak jauh lagi besok subuh Nabi Muhammad lewat Pak, masih menjelang matahari mau terbit itu, pakai baju koko putih. Nabi itu mau ngantarkan Abu Thalib ke pasar. Gantengnya itu. Melihat dipanggil, ya Sayyidah Khadijah, ta'ali suwayya, sini kau keluar sebentar. Melihat Nabi Muhammad lewat, bapak-bapak, Khadijah itu langsung terbelalak, enggak mingkem lagi dia. Ya Lata, mata min qabl, saya belum pernah lihat laki-laki setampan ini. Ternyata ahsan minhu, lebih baik daripada suami saya. Baru dia tahan,
Barulah ini manusia. Semenjak itulah Khadijah nggak bisa tidur, ibu-ibu. Nggak bisa tidur Khadijah. Terbayang ketampanan Nabi Muhammad itu. Itulah makanya Khadijah merubah konsepnya hingga menawarkan dagangan ke negeri Sam dan akhirnya melamar. Makanya Bapak, kalau di sini ada orang Padang, saya cocoknya Padang itu 3. 1, Padang itu biasanya sebelum puasa ada maaf-maafan. Jangan sampai ada terlintas rasa dendam dan benci ketika dibawa puasa. 2, hebatnya orang Padang itu, dia menghitung zakatnya pada bulan Ramadan. 3, hebatnya Padang, membeli laki-laki. Jadi membeli laki-laki itu. Jadi kalau di Nunyai ini ada laki-laki S3, hafal Al-Quran, Imam Ar-Rahman, mobilnya Mini Cooper, harganya 1,2 miliar, anak keturunan Raja Lampung, gantengnya nggak ketulungan, kira-kira perempuan mana yang nolak? Jadi saya beli dia nggak tekor lah, 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, nggak tekor. Ganteng dia, S3 dia, imam masjid dia, hafal Al-Quran dia, ganteng dia, yang lain nggak kebagian. Ibu-ibu, makanya Padang itu kan kalau S3 70 juta, S1, S2 60 juta, S1 itu 40 juta. Kalau ustadz yang suka khutbah, dia nggak S1 cuma SMA, 25 juta. Ada harganya di Padang itu. Tapi kalau yang suka mabok nggak dibeli sama Padang itu. Suka mabok, rambutnya ketombe melulu, panuan nggak dibeli sama Padang itu. Itu hebatnya Padang itu. Setuju saya sama Padang itu. Membeli. Jadi kalau orang Nunyai ini ada kualitas, anak saya dibilang, "Pi, aku senang, Abi, aku senang sama cowok itu." Saya pikir melamar itu bukan hal yang hina loh. Melamar cowok itu kalau begitu kualitasnya. Itulah Khadijah, Bapak Ibu. Khadijah ini mau sholat. Pertama dia waktu itu mau keluar, mau uduk itu. Tiba-tiba ada seorang anaknya, "Ya Sayyidah," katanya, "Ana ja'i, saya lapar." Hina-hina, dirangkul dia, dipeluk anak itu. "Kamu tidak boleh tidak makan." "Makan," kata dia. Ditarik pak antingnya itu sampai sobek telinganya. "Baik, ada, jual ini." Dan Khadijah ibu-ibu kalau pakai gelang bukan cuma 50 gram, 50 biji sampai ke siku. Kalau pakai kalung bukan cuma 50 gram, tapi bertingkat-tingkat kayak pengantin Palembang. Tingkat-tingkat, gede, tambah gede ke bawah itu. Itu Khadijah. Habis mau salat, Allah Akbar. Khadijah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa, Bu?" Kata dia, "Saya mau salat, tapi nunggu suami pulang Jumatan dari Ar-Rahman. Karena sarungnya untuk saya jadikan mukena. Jadi saya nggak bisa salat setiap Jumat kayak ginilah, nunggu orang bubar Jumatan." Jadi ibu tidak ada qobliyah, tidak ada. Walaupun azan dilakukan, kata Khadijah, "Sebentar." Dilepaskan mukenanya, dilipat, dikasihkan, "Allah bariku fik, Allah berkahi kamu." Bawa pulang. Dibawalah pulang sama ibu tadi mukena itu. Khadijah apa yang dilakukannya, Pak? Diambil tikar di dapur itu, dibolongi pakai golok, ditaruh mukanya, ditarik pakai pelepah korma. Maka dijadikanlah tikar sebagai mukena. Itu Khadijah. Orang yang cantik, terkenal, kaya, pintar. Berani Khadijah, Pak. Berani. "Dir, wahai Muhammad. Dir, Muhammad." Jerit-jerit. Kata Nabi, "Khadijah, mereka akan membunuhku." Kata Khadijah, "Suai, sebentar. Saya uduk." Ya uduk, Pak. Udah uduk, kata dia. "Kamu lihat saya sholat, waktu saya sujud, kamu buka pintunya." Bawa pedang mereka, Pak. "Waktu saya sujud, buka pintunya. Aku akan menghadap Allah." Langsung Khadijah sujud, Nabi Muhammad buka pintu, pintu 2 itu. Pintunya yang dari ini korma itu, Pak, dibuka gini. Langsung dia letakkan senjatanya, "Muhammad, aslimni. Selamatkan kami untuk masuk Islam. Kami datang ke sini ingin membunuhmu, tapi melihat tidak ada kedustaan di wajahmu, kami masuk Islam." Disitulah kekuatan Khadijah. Support suami. Dan rabai. "Maju, Bang. Maju jadi pengurus masjid." "Ini enggak, ngapa kamu repot jadi pengurus masjid?" Itulah bedanya, ibu-ibu. Iya, support suami itu. Jadi inilah pilot project yang tertinggi. Itulah Khadijah. Makanya Khadijah, subhanallah, Khadijah nangis malam-malam. Dia pegang bajunya, sobek pula. Terus kata Nabi, "Khadijah, nadim tabiyazaz zawaz." Masih Khadijah, "Kif suai, berhenti dulu. Ada apa kamu nangis?" Apa kata Khadijah? "Aku menangis malam ini karena aku dari semenjak asar tidak bisa kakiku gerakkan lagi. Dan memang aku sudah seminggu sebenarnya payah bergerak, tapi aku manipulasi agar kau tidak pernah melihat aku payah jalan. Sengaja aku banyak duduk ketika kau di rumah. Muhammad, aku lebih tua darimu, aku akan lebih mati lebih cepat darimu.
Tapi kenapa aku menangis? Aku takut kalau aku mati dengan siapa kau akan berjuang untuk Islam. Tapi kakanda, kamu jangan khawatir. Kalau aku mati malam ini, kuburkan aku besok pagi. 3 hari kemudian, tolong angkat kuburanku, ambil tulangku, jadikanlah sebagai pijakan jembatan orang Islam yang akan menyeberang dari satu bukit ke bukit yang lain. Itu Khadijah. Masih hidup dia donorkan tulangnya untuk agama Allah. Itulah Khadijah. Makanya ibu-ibu, Khadijah meninggal itu Nabi Muhammad nangis. Makanya ibu-ibu, kalau ibu meninggal suami ibu kehilangan, berarti ibu Khadijah banget. Gitu. Tapi kalau ibu meninggal suami ketawa, itu yang dicurigai itu. Iya, masih banyak cewek di dunia janda-janda. Nah, itu berarti ibu masuk nominasi di dia. Jadi ibu tolong bawa pulang itu aja oleh-oleh dari saya ya Bu ya. Usahakan setelah ibu meninggal, suami tidak kawin lagi, terbayang dengan ibu. Kalaupun nikah dia cuma hanya melengkapi maunya anak sajalah. Artinya menghitungkan sunnah. Tapi sebenarnya itulah kesetiaan seorang istri di mata suami yang sangat complicated. Itu sempurna. Jadi ibu sekalian. Jadi Khadijah ini meninggal, paman meninggal, berangkat dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa yang Nabi lihat? Tentang dunia. Dunia ini kan tambah indah, tapi tambah tua. Dunia tambah indah, tapi tambah tua, bapak-bapak. Nabi berangkat Isra Mi'raj, ada perempuan cantik. Tapi apa kata? Jibril, siapa itu? Kata Nabi Muhammad. Anta ma tadri, kamu tidak tahu siapa? Enggak. Ayo, kamu balik dengan saya. Ngebalikan perempuan tadi diangkat. Rambutnya uban semua, disemir. Pakai make up, pakai lipstick, pakai baju menor. Padahal perempuan tua. Apa kata Jibril? Perempuan tua ini seperti dunia yang kau pijak. Cantik menawanmu, tapi sebenarnya sudah rapuh menjelang kiamat. Kalau umat kamu hanya 2 dijumpai. Kalau tidak kematian, kiamat dia akan menjumpaimu.